Olga mengajak Ibu Imas dan anak-anaknya pergi ke sebuah toko untuk berbelanja perlengkapan sekolah dan kebutuhan lainnya. Permisi Bu. Iya, maaf Bu. Waduh Ibu, kayak anak gaul rambutnya diwarna-warnain. Oh, uban. Oh, kirain Ibu teh rambutnya dicet-cet di salon. Bu, kita mau cari buku nih Bu buat mereka pada sekolah. Ada buku apa aja? Buku tulis. Buku tulis Bu. Ya, coba Bu mana buku tulisnya? Kamu cari terserah kamu apa yang ada di sini coba. Ramadan tiba semua bahagia. Bu, kan anakku udah pada sepatu. Nah ini baju buat Ibu. Dikasih baju nih. Ya kalau mau jengkol ya paling gue ya. Baju itu baju bayi tahu. Lu dasar agama bener-bener dah. Buka mataku, buka hatiku, Allah terangilah hidupku dengan sinarmu. Aku meraba tak berdaya, tanpa rahmatmu aku hilang. Enak gak? Coba jalan. Enak gak? Iya. Yang itu aja? Yang ini ya? Oke, ya udah. Apa lagi? Ada mukena nggak? Mana mukenanya? Tanpa cahayamu. Awas kalau nggak dibuat sholat ya. Ya ampun Oga. Itu dikasih Oga harus berdoa. Sholat ya. Iya. Ini ada baju koko ya. Nih coba ukuran kamu buat lebaran. Mau nggak? Bapak ukurannya? Makan Oga. Nih buat suami ini deh, buat suaminya deh. Empeng. Bikin empeng-empengan Tak mungkin bisa ku sempurna. Lebaran ntar bilang ya. Ini hadiah. Yeah. Kurang apa Pak? Biar kagak asik. Ini sama banan ya? Hanya kita ngumpet ya. Kalau lebaran biasa ngumpet, nggak mau keluar. Dia mau keluar. Kamu mau nggak baju kayak gini? Ya, mau lengan panjang, lengan pendek? Lengan panjang, tapi kalau bisa nggak ada bolongannya dalamnya ya. Iya udah coba. Tangannya. Ya satu lagi. Pas nggak? Enak gak? Enak? Celananya? Coba dulu ya Bu, kalau misalnya nggak muat bisa diganti. Ngomong dong, ngomong. Oh, kalau nggak pikir kaki. Udah pasti ukurannya muat ya Bu. Udah pasti jangan deh, ya. Oke, udah semua? Udah, semua. Sini Bu, sini Rani, sini teman-teman sini. Dihitung ya Bu, berapa ya Bu? Oke, yaudah yuk. Sini. Kita ke tempat Bapak. Bapak. Ini gak usah dibayar. Hah? Enggak jadi beli. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lu harusnya kalau misalkan gak jadi beli, nangis Ki, kenapa kayak marah Ki?
Berarti nih ibu nih orangnya sabar nih. Kalau udah nanti sekarang pun ya bisa dibayar aja. Oh benar. Berarti ibu orang nggak pemarah ya? Iya. Coba ibu sekarang makan tugas tuh. Hah? Pak, maaf ya Pak, kita nggak jadi beli ya Pak. Ya. Gak ada dibilangin. Orang ini udah ngeliatin lah kita ya. Itu orang kayak Pak. Wow, ini bilang orang kayak stres Pak. Tuh orang itu bukan ya. Tuh. Bukan Oga. Malu gak tuh ya. Tuh orang. Oga gak cakep ya. Olga mengajak Ibu Imas untuk menemui sang suami yang sedang bekerja. Di tengah-tengah perjalanan, Ibu Imas berbagi cerita mengharukan kepada Olga. Kadang-kadang ibu suka sedih nggak kalau Iya. ngeliat anak? Ya kadang-kadang sedih juga gitu kalau dia pulang sekolah nih, yang ini yang SMP kan dia udah ke swasta kan belum beli buku tuh. Ya. Kadang-kadang kan suka dipanggil sama kepala sekolah, kapan lah kata bayar sekolah. Nah kalau udah punya uang dibantu sama bapak polisi. Oh gitu. Apa sih Bu kalau boleh tahu yang membuat ibu menjadi nangis? Setiap hari ibu selalu bisa nangis. Kalau pulang dari dagang kayak gitu, dia kan pulang sekolah. Kadang-kadang dia nangis. Katanya bayar sekolah. Kenapa begitu? Orang-orang pada belajar kok dia lama nggak belajar. Gitu. Kadang-kadang gitu dia. Kata saya ntar aja sabar gitu. Dan ini aja kayak sama kepala sekolah minta tempo aja, minta ini buku sama kepala sekolah. Kata kepala sekolahnya nggak apa-apa saya kasih. Ntar katanya bayar ya Bu. Iya saya bayar, ntar saya cicil lah kata saya. Tapi saya nggak bisa janji, kata saya nggak bisa janji apa namanya bayar semua paling saya bisa cicil. Kamu suka nangis kalau misalkan ngadu ke mama? Iya. Apa waktu itu kalau misalnya dari sekolahan terus datang ke mama ngomongin apa? Kamu nggak bisa ulangan? Beneran nggak bisa ulangan? Iya nggak. Lo bayar SPP? Belum dibantu sama bapak polisi, kamu tuh suka nangis, suka Iya. sedih gitu karena nggak pernah ikutan ulangan. Dia pernah apa namanya tuh bayaran nunggak gitu. Nunggak kadang-kadang 3 bulan, kadang-kadang 4 bulan. Terus biasanya apa yang dilakukan sama kamu kalau misalkan nggak boleh ikutan ulangan? Ya, Bantuin mama dagang terus? Begitu doang? iya, tapi saya dipanggil ke sekolah, bapaknya yang panggil ke sekolah. Udah gitu saya dibantu sama bapak polisi. Nggak tahu saya namanya nggak tahu ya. Baik banget. Ya. Dia ngebantu bulanan untuk bayaran sekolah saya. Alhamdulillah kalau nggak dibantu sama itu saya tahu lah. Nggak tahu sendiri bapaknya tukang sapu nggak cukupin untuk bayaran sekolah, untuk makan aja kami susah. Apa sih Bu kalau boleh tahu kalau ibu setiap sholat, ibu berdoa, apa yang biasa disampaikan ibu sama Allah? Saya kepengen anak saya berhasil pangkatnya, jangan seperti saya. Udah saya aja udah cukup lah ibaratnya. Udah apa namanya dari lubang tutup lubang untuk biayain anak. Anak saya jangan sampai di jalanan kayak saya. Uber amar satpol PP segala. Udah Pernah ditangkap sama kan ibu? Sama satpol PP? kalau ditangkap belum pernah saya tapinya. Tapi Usir-usir. ya diusir rasanya.
pulang nggak bawa duit seperak pun. Kadang-kadang kami nangis. Ya barangkali udah nasib saya sama keluarga saya, barangkali dikasih nasibnya dikasih rezekinya barang sekali segini. Ibu, Allah tidak akan pernah menjolimi semua umatnya, ya. Jangan bilang itu nasib ibu, semua nasib akan bisa berubah. Siapa sih ibu dulu Olga? Olga bukan siapa-siapa, kan Olga mau berjuang, Olga mau berdoa. Insya Allah itu pasti akan dikabulkan sama Allah. Apalagi kalau kita sering berdoa, kalau bisa, kalau lagi sholat nangis, biar Allah dengerin doa kita. Biasanya apa sayang kalau kamu lagi sholat atau berdoa? Apa yang kamu minta sama Allah? Amin. Bisa tahu. Kasih umur mama panjang biar bisa bantuin kamu sekolah ya. Terus apa lagi? Kakak apa kakak? Kakak apa lagi kalau sholat? Bapak sama mama umur panjang ya. Biar kamu sampai dewasa, sampai gede. Kalau kamu nanti udah dewasa, udah gede, kamu kerja ya. Kamu harus bantu mama sama papa kamu ya. Apa cita-citanya kalau kamu? Mau jadi dokter. Kamu? Kakak kenapa sini ke kamu kalau udah? Ya, sedih ngeliat mama tuh nangis tuh ya. Mama cari duit buat kamu supaya sekolah jadi anak pintar. Karena kan mama kan nggak sekolah ya. Ya. Mana suaminya? Ya udah, coba. Suami Ibu Imas kaget dan sangat terkejut saat melihat istri dan anak-anaknya datang bersama Olga. Telah membawa jiwa Mahmud, Siapa namanya Pak? Apa? Bapak Saria. Iya, Pak Saria. Kenapa kakinya? Jatuh. Jatuh di mana? Lari di sini, dicuci biar nggak ini lu, biar nggak apa? Hah? Dicuci kaki biar nggak kuman. Pak, katanya nih bapak nih suaminya nih ibu kerja di sini. Udah berapa lama Pak nyapu-nyapu di jalanan Pak? 5 tahun. Bapak yang bayar siapa Pak? Oh gitu. Cukup Pak bayar ini apa? Ngempanin bini sama anak. Kok nggak mau ya? Ini sapu siapa? Sapu Bapak. Saya pikir sapunya nenek sihir Pak. Seneng nggak Pak ketemu Olga Pak? Pak, kalau boleh tahu Bapak puasa kagak? Puasa insya Allah. Bu, cerita dong Bu, atau Bapak yang bercerita. Katanya Bapak sempat pernah ditahan ya Pak? Di Satpol PP, bener nggak Pak? Iya, waktu itu bapaknya kan dagang, nggak sama kantip. Udah gitu kan, satu hari tuh nggak pulang, tuh saya nyari sama anak masih kecil. Ya, si Tiba tuh masih umur 2 bulan. Udah gitu, cari ke sana kemarin ketemu. terangkanlah langkah Saya sedih, dia bukan sedih lagi, dia saya makan aja nggak dimasak. Lihat anak orang lain makan, anak saya ngulungin remeh orang. Janganlah sampai lagi. Berapa lama ditahan nih Pak waktu itu? Sebulan. Itu berarti Ibu ditinggalin selama 1 bulan dong. Apa yang Ibu lakuin waktu itu? Datang terus ke tempat Bapak ketemu? Enggak, saya dagang, langsung saya ke jalanan bawa anak masih kecil, anak saya itu. Jangan sampai lah orang lain malam. Oke, sekarang duduk yuk, duduk kita sini.
saya punya baju buat Bapak. Buat lebaran nanti ya Pak. Yang mana tadi ukurannya? Ini Pak. L. Bapak ukuran berapa? Sama El. sama Oga ya. Iya. Sama ini Pak. Bukan, topinya miring Pak. Enggak. Kan ganteng ya. Wah, gak bisa aja orang jeleknya. Emang ganteng. Coba deh laki lu suruh ngaca di bubur. Bisa aja gaman. Nih Pak. Lihat aja dulu. Ntar pakai lebaran ya. Baru nih. Baru. Tuh. Pas gak Pak kira-kira pegang? Pas gak Pak? Pas ya Pak ya? Ntar kalau sholat Idul Id ya, pas lebaran pakai ya. Jadi ingat Olga. Iya. Duduk aja duduk. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nih kalau ini punya ini kamu ya. Ini ibu. Ini sepatunya sepatu kamu. Loh, kamu baju nggak ada? Kenapa nggak beli? Gak ada. Nggak usah. Gak usah. Banyak yang enaknya. Ini sepatu siapa? Ini bapak. Suruh sekolah. Ini bapak sekolah. Bersyukur sama Allah ya, mendadak ketemu sama Olga, dapat rezeki juga mendadak ya karena ada catatan si Olga nih bapak bisa ketemu sama Olga. Ibu coba ibu doa, coba Olga mau dengar doanya apa sih kalau boleh tahu? Bismillahirrahmanirrahim, supaya Oga sukses dalam bidang apapun yang Amin. Oga raih, supaya bisa sampai semua. Jangan Olga dulu doain buat ibu, buat anaknya, buat suami. Untuk keluarga saya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki. Amin. Pak, terima kasih banyak. Iya, Terima kasih banyak. Terima kasih ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Ibu. Ya, luar biasa hari ini Olga sudah bertemu sama keluarga yang sederhana, tapi dia tetap bahagia dan enjoy menjalani hidupnya. Semoga pemirsa catatan si Olga dimanapun berada memberikan motivasi-motivasi yang luar biasa seperti keluarga yang tadi Olga udah temui. Memang Olga datang dan mendadak, begitu juga Olga mendadak memberikan rezeki di catatan si Olga. Semoga ini memberikan kebahagiaan buat keluarga mereka dan juga bisa memberikan kebahagiaan buat orang lain juga. Ya kemana-mana tetap di catatan si Olga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada. Begitu banyak catatan Olga hari ini. Tak ada yang dapat menghalangi cita-cita dan masa depan seseorang apabila tertanam tekad dan semangat dalam dirimu.